Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Farhan Syihab, NRP 15 2017 061. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum pemrograman game, yaitu tugas ke-6, di mana masih melanjutkan tugas-tugas yang sebelumnya. Dan masih menggunakan project-project yang digunakan di tugas sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, sebelum masuk ke main menu, di sini ada tambahan sedikit dari tugas sebelumnya sebenarnya. Yang tadinya tuh awalnya waktunya ini, jamnya ini belum bisa jalan, belum bisa bekerja saat di run, tapi sekarang sudah bisa, toolsnya sudah bisa diinstal. Nanti akan diperlihatkan pada saat project ini dijalankan. Oke, untuk yang pertama, sebelum masuk ke menu di sini adalah saya membuat lighting, di mana lightingnya ini juga membutuhkan tools Envirosky sama seperti jamnya. Jadi di lighting ini pada bagian lighting ya, jadi si lighting ini saya buat agar hidup atau nyala gitu, terang saat dijalankan itu sesuai dengan waktunya. Dimana di sini saya di Envirosky-nya saya setting waktunya itu di jam 4 sore. Nah, jadi si lightning ini, semua lightning yang ada di desa ini itu akan menyala sesuai dengan waktu yang saya tentukan, yaitu ketika jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi ketika jamnya ini nanti dijalankan, dia akan berjalan dari jam 4 mulainya. Ketika jam 6 dia akan menyalakan semua lampu yang ada di desa ini atau lightingnya gitu. Nah, di sini setiap lighting yang ada itu sudah disetting untuk range-nya, yaitu 10, dimana luas dia pencahayaannya, dan intensity-nya, keterangannya itu 8. Dan juga di sini ditambahkan tag-nya itu dengan my lighting. Jadi tag-nya ini difungsikan agar memudahkan pada saat pembuatan script, dimana hanya memanggil si my tag ini yaitu my lighting ini untuk men-setting semua lampu atau lighting yang ada di desa ini gitu. Setelah lighting ada tambahannya itu membuat pause atau resume pada saat game dijalankan. Sebenarnya ini tahap yang terakhir, cuma berhubung masih ada di scene main scene-nya ini dan dibuatnya di main scene ini pause-nya, jadi lebih baik dijelaskan terlebih dahulu di sini. Jadi pause-nya itu digunakan untuk menghentikan permainan ketika ditekan escape gitu.
Ketika di keyboard ditekan escape, dia bakalan berhenti, waktu akan berhenti, dan permainan juga akan berhenti, dan akan muncul gambar resume. Nah, seperti seperti nah, nanti pada saat game dijalankan nanti dan ditekan button escape, maka si permainan akan berhenti atau terpause secara otomatis dan layarnya akan menghitam seperti ini. Dan nanti jika button resume di sini itu ditekan, maka dia akan melanjutkan lagi permainannya. Waktunya akan kembali berjalan dan permainan kembali bisa digerakkan. Nah, seperti itu. Nanti akan diperlihatkan pada saat project ini dijalankan. Selanjutnya masuk ke pembuatan main menu lagi, tapi sebelumnya itu ada hierarki yang digunakan dari scene yang ada di sini ke scene yang ada di main menu, yaitu adalah village-nya, dimana village yang sudah dibuat sebelumnya itu akan menjadi background pada layar si main menu. Jadi si village ini dimasukkan ke dalam folder yaitu prefabs ya. Nanti dimasukkan si village-nya, di drag sini, lalu baru pindah ke scene main menu dan dapat digunakan di sana. Tuh. Dan begitupun sebaliknya. Nah, ini ada new button dari main menu yang digunakan di scene ini untuk difungsikan sebagai button pause yang tadi sudah diterangkan. Yang ini diambil dari si new button yang ada di main menu. Hanya dirubah fungsinya saja. Tuh. Sekarang masuk ke scene yang ada di main menu. Nah, di sini sudah dibuat 3 button yang ada di canvas, yaitu ada new game, ada load game, dan quit gitu. Dan ketiganya ini sudah didesain memiliki highlight yang atau backgroundnya yang berwarna gelap ini. Nah, nanti ketika permainan ini dijalankan, background hitam ini akan muncul gitu. Jadi sebelumnya itu gamenya akan seperti ini tampilannya. Jadi ketika diklik itu dia bakalan seperti pop up gitu. Jadi seperti muncul dan ada suara di saat button ini kursor ini diarahkan ke button gitu. Jadi akan ada suaranya. Dan pada saat game dijalankan, nah ini tadi yang sudah dijelaskan, ada hierarki yang digunakan di main menu dari scene yang sebelumnya, yaitu adalah village atau pedesaannya atau si terrain yang sudah dibuat. Nah, ini village-nya jadi background yang ada di sini. Setelah itu main menu ini di saat dijalankan tidak hanya buttonnya yang memiliki background, si scene-nya juga memiliki background gitu. Yang saya ambil dari YouTube yaitu background dari game The Witcher 3. Saya ambil untuk dijadikan background gitu. Dan di sini pada saat dijalankan juga main menu akan bergerak
berganti posisi dan berubah rotasi karena saya tambahkan animasi gitu pada per scene gitu di dalam main menu ini. Ada animasi untuk posisi dan rotasi, dimana seperti contohnya nanti akan seperti ini bergeraknya. Ya, seperti itu. Nanti pada saat dijalankan perubahan atau animasi ini tidak akan berulang karena sudah dinonaktifkan looping time-nya. Setelah itu button yang sudah bisa difungsikan yaitu adalah button new game, dimana pada saat button new game ini ditekan, pada saat si button yang new game ini ditekan, dia akan pindah ke scene yang tadi atau scene yang permainan dimulai gitu, dimana button ini sudah disetting dan dimasukkan script. Nah, setelah semuanya sudah tersedia, tinggal disetting di bagian new buttonnya ada pilihan button. Nah, pada saat di button ini ada di bawahnya itu ada on click ya. Nah, dimana dimasukkan script yang scene-nya. Setelah itu diberi angka 1. Kenapa diberi angka 1? Jadi pada file ini ada build setting. Nah, di scene in build ini ada 2 scene yang tadi sudah dibuat, yaitu scene main menu dan scene yang tadi pada saat di dalam game. Nah, scene di dalam game itu di nomor 1. Jadi ketika di run dan new game ini diklik, maka dia akan pindah ke angka 1, yaitu ke scene yang selanjutnya. Nah, sekarang dijalankan projectnya. Ketika diklik tadi muncul loading, dimana itu seperti pada game gitu, seperti masuk ke dalam game, ada loadingnya gitu. Nah, ini ada perubahan cahaya yang bakalan terjadi di saat jam 6. Nah, semua lighting yang ada di pedesaan ini itu sudah berhasil menyala otomatis gitu. Nah, si gamenya ini sudah bisa dilanjutkan dengan ada timernya, dan juga sekarang dicoba untuk escape-nya. Nah, ketika permainan ini ditekan tombol escape pada keyboard, maka dia akan berhenti seperti ini. Nah, tombol resume-nya juga sudah bisa bersuara sama seperti tombol yang ada di main menu. Nah, jika ditekan kembali, maka dia akan melanjutkannya. Lightning ini akan mati ketika jamnya ini menunjukkan jam 6. Mungkin cukup sekian presentasi project dari saya, presentasi tugas yang ke-6. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.